Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama yang akan memberkati saudara, yang akan membangkitkan iman saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu peristiwa dalam pelayanan Yesus dikatakan bahwa datanglah orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, orang kusta ini pada akhirnya mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Dan mujizat itu terjadi ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah orang kusta itu. Dan hari ini pun dengar saudara, bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara ketika dia mengulurkan tangan menjamah kehidupan saudara. Dengar saudara, yang dijamah dan disembuhkan Yesus dalam konteks ini adalah orang kusta, yang adalah orang yang dianggap najis, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah masyarakat, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah keluarga. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan, dianggap najis. Kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak najis, supaya orang ketika mendengar dia, orang-orang langsung menyingkir, menjauh saudara. Itulah yang terjadi kepada orang kusta ini. Begitulah keberadaan orang kusta ini. Tetapi dengar, Yesus mengulurkan tangan bagi dia. Ketika orang kusta itu berkata bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat jawaban Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dengar saudara,
Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat orang kusta itu mengalami kesulitan, mengalami masalah, dia dibuang, dia sendirian di tengah-tengah penyakit, mengalami penyakit yang seharusnya ditolong, dibantu, diperhatikan, tetapi di sana malah dia dibuang karena begitu aturannya, saudara. Dan dalam mengalami itu, dalam situasi yang seperti itu, ketika dia berkata dan memohon supaya Yesus untuk menyembuhkan dia, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara yang sakit saat ini. Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Tuhan mau memulihkan masalah persoalan kehidupan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Tuhan mau memulihkan keadaan ekonomi, bisnis saudara, usaha saudara. Dalam bidang apapun yang saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau bekerja, mengulurkan tangannya, dan mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau. Mungkin saudara berkata, orang lain mungkin Tuhan tolong, tetapi saya yang tidak dipedulikan, saya yang begini, saya yang terbuang, saya yang hina dan sebagainya. Mungkin ada saudara yang berpikir seperti itu. Saudara, sesungguhnya siapapun kita, tidak ada keadaan kita yang lebih hina daripada orang kusta itu. Tetapi kalau kepada orang kusta itu pun Tuhan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lalu kemudian dia mengulurkan tangan, dia menjamah orang itu. Maka hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau, jadilah saudara mengalami mujizat. Dia mau mengulurkan tangan, dia mau menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu iman saudara dibangkitkan ketika kita nanti menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan peduli kepada saudara dan dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dia mau menyatakan perkara yang dahsyat, perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita melihat saudara, apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap hina itu, Yesus mau menjamah dia? Apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap najis itu, Yesus mau menyembuhkan dia? Bahkan Yesus mau menjamah dan menyentuh tubuh yang sakit kusta itu. Tubuh yang dianggap hina, tubuh yang dianggap najis itu. Yesus mau mengulurkan tangan dan menjamah. Hari ini juga saya mau kita bertanya bersama saudara, apa yang akan membuat kita dijamah oleh Tuhan? Mungkin saudara berkata, hidupku hina. Sehina apapun engkau hari ini, Tuhan mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Tapi apa yang menjadi bagian kita saudara? Kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," dan dia mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang itu, maka yang kita lihat di sini saudara bahwa di ayat 1 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Saudara, dikatakan di sini bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi yang mengalami mujizat Tuhan malah orang yang dianggap najis, orang yang dianggap hina ini. Karena mungkin saja orang-orang yang waktu itu datang berduyun-duyun dan berbondong-bondong itu hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Dan mereka pun datang, dikatakan di sini berdesak-desakan mereka, berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Tetapi orang kusta itu ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan sikap yang benar. Lalu dikatakan di sini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Di tengah orang-orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong, berdesak-desakan, penasaran melihat Yesus, tetapi orang kusta ini datang dengan cara yang berbeda. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus, lalu dia sujud di sana. Dia menyembah di sana. Saudara, itu yang membuat akhirnya Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
karena orang ini datang kepada Yesus dengan cara yang berbeda. Dia datang untuk menyembah Tuhan. Ya, dia sakit, tetapi dia datang bukan hanya supaya menuntut sakitnya disembuhkan, tidak saudara. Tetapi dia datang dengan penyembahan, dan kemudian dia mengalami mujizat. Hari-hari ini kita juga perlu merenung saudara. Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk mencari apa yang dia rindu, apa yang dia butuhkan. Dan yang menyedihkan ketika Tuhan beri, malah dia tinggalkan Tuhan. Itu yang banyak terjadi saudara. Tetapi orang kusta ini berbeda. Dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Tuhan dengan membawa penyembahan. Sebelum dia menerima mujizat, mengalami mujizat, terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan menyembah Tuhan. Dia datang membawa penyembahannya kepada Tuhan. Saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara bahwa untuk mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar. Datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan saudara kepada Tuhan. Datanglah kepada dia untuk memuliakan dia, bukan hanya untuk mencari jawaban doa saudara, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat setelah dia sujud di kaki Tuhan, maka dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkata, jika Tuhan mau. Saudara, dia begitu tertekannya dengan penyakit itu. Dia begitu butuh kesembuhan dari penyakit itu. Dia begitu sulit dan rumit, hidupnya terbuang karena penyakit itu. Artinya dia bisa berkata, Tuhan tolonglah Tuhan, harus Tuhan, tolong Tuhan. Dia bisa berkata begitu saudara. Tetapi lihat apa yang dia katakan, jika Tuhan mau. Jadi dia datang kepada Tuhan masih mencari kehendak Tuhan. Bukan menyodorkan kehendak dia, bukan menyodorkan keinginan dia, bukan meloloskan keinginan dia. Tetapi yang dia cari adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau. Saudara, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, Allah mengulurkan tangannya dan melakukan mujizatnya dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan lakukan mujizat, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita bukan mencari mujizat, tapi bagian kita adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bicara iman saudara. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa coba, mungkin nanti saya bisa disembuhkan. Tolong Tuhan coba, mana tahu. Dia tidak berkata begitu saudara, tapi dia langsung berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya apa? Dia begitu percaya bahwa Allah berkuasa dan dapat menyembuhkan dia. Sehingga akhirnya Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia disembuhkan. Artinya saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, dia ulurkan tangan, dia jamah kita, maka datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan, dengan sikap yang benar. Yang kedua, datanglah kepada dia dengan doa dan permohonan yang benar. Kita mencari kehendak Tuhan, bukan hanya menginginkan apa yang kita rindukan terjadi. Dan kemudian yang terakhir, datanglah kepada dia dengan iman yang benar bahwa dia dapat dan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, dan saya percaya firman ini membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah saudara ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari imani firman Tuhan saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman.
Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat
Nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah,
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat
di bangsa ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat. Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.